Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stylish Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas tote bag ya, dengan motif floral yang seperti ini. Ini adalah puff yang kita buat 3 ya, jadi menghasilkan motif yang sangat cantik. Nah, untuk motif yang serupa saya pernah tunjukkan juga caranya. Teman-teman tinggal klik linknya di atas ini. Itu salah satunya untuk membuat tas HP ya teman-teman, atau juga dompet. Teman-teman juga bisa cek di playlist, saya pernah membuat beberapa motif yang serupa seperti ini. Nah, tas ini ya teman-teman bisa kita gunakan sebagai shopping bag maupun tas serbaguna lainnya. Jadi bisa juga digunakan untuk membawa buku-buku seperti ini ya. Nah teman-teman, untuk membuat tas ini setidaknya kita membutuhkan 3 lebih gulung benang. Jadi teman-teman bisa siapkan 4 gulung benang, atau teman-teman juga bisa kombinasikan dengan warna lainnya untuk menghasilkan tone warna yang berbeda. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu support dan dukung kami terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Saya menggunakan benang polyros. Di sini untuk kode ya teman-teman, kita menggunakan nomor 2514. Jadi teman-teman bisa menggunakan sekitar 4 gulung ya, yang dipakai cuma 3 gulung sedikit. Untuk hook kita menggunakan hook size nomor 5. Kita akan mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Oke, kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 63. Nah, setelah 63 chain seperti ini ya, kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1, 2 di sini. Ini kita beri stitch marker terlebih dahulu ya, sebagai penanda awalannya ya. Kemudian masih di stitch yang sama kita akan tambahkan 2 single crochet lagi. Jadi untuk titik awal ini kita isi dengan 3 single crochet. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat single crochet sampai di ujung. Nah, setelah membuat 60 single crochet sampai di ujung seperti ini ya, di stitch terakhir sini kita akan isi dengan 4 single crochet di dalam satu loopnya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mengerjakan di sisi sebelah sini ya. Single crochet akan kita lanjutkan sampai di ujung, total 60 stitch ya. Nah, setelah kita membuat 60 single crochet untuk sisi yang sebelahnya juga, di sini ya, di stitch terakhir atau stitch awalan ini kita akan tambahkan 1 stitch single crochet. Jadi total sama ya. Untuk yang di sisi sini dengan di sisi ujung sini sama-sama 4 single crochet. Oke, setelah seperti ini kita akan lakukan slip stitch di stitch awalan yang kita beri stitch marker tadi. Oke, seperti ini. Kemudian lakukan chain 1. Di sini kita akan isi dengan 2 single crochet. Kita lakukan increase ya untuk stitch
pertama sini. Kita lakukan increase kembali untuk 2 stitch berikutnya. Jadi di sini increase itu kita lakukan untuk di pojokan saja ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan isi dengan single crochet sampai di ujung. Nah, di sini setelah kita membuat 60 ya, single crochet untuk di sisi sebelah sini. Nah, di ujung sini 4 stitch berikutnya kita akan lakukan increase. Jadi masing-masing stitch kita akan isi dengan 2 single crochet seperti ini. Lanjutkan dengan membuat single crochet sampai 60 stitch ke depan. Ini adalah round kedua ya. Nah, di sini ya, di stitch paling ujung sini kita akan isi dengan 2 single crochet seperti ini. Kemudian kita akan sambung dengan stitch pertama di round kedua, lakukan slip stitch seperti ini. Kemudian di sini kita akan lakukan chain sebanyak 3 seperti ini. Kemudian kita akan membuat puff ya. Sebelumnya kita akan skip stitch yang ini dan ini. Jadi 3 stitch kita akan skip 1 2, 3. Kita akan membuat puff di stitch keempat. Oke, kita buat double crochet unfinished sebanyak 3 kali ya. Jadi puff ini saya buat dengan DC unfinished sebanyak 3 kali. Oke, seperti ini. Kemudian lakukan yarn over sekaligus lakukan chain 3. Kemudian masih di loop yang sama kita akan buat 1 puff lagi. Kita akan isi dengan 3 puff ya di sini ya teman-teman. Perhatikan ketika di hook ada 4 loop benang seperti ini, kita lakukan yarn over, buat chain 3, kemudian masih di stitch yang sama atau di loop yang sama kita akan membuat puff yang terakhir di sini. Lakukan DC unfinished sebanyak 3 kali seperti ini. Kemudian lakukan yarn over, buat chain 1. Jadi untuk puff terakhir kita cukup lakukan chain 1. Kemudian di sini kita akan lanjutkan ya. Perhatikan, kita akan skip ini 1 2 3. Di stitch yang keempatnya kita akan membuat DC. Oke. Jadi ini untuk klaster bunganya ya di sini. Kemudian di sini DC. Selanjutnya kita akan membuat klaster bunga yang kedua. Kita akan skip 3 1 2 3. Di stitch yang keempat sini kita akan membuat klaster bunga kembali persis seperti yang saya tunjukkan di sini tadi. Oke, saya akan tunjukkan di sini sekali lagi. DC yang kedua, DC yang ketiga unfinished ya, di hook seperti ini. Lakukan yarn over, kemudian lakukan chain 3, buat puff kedua masih di loop yang sama.
Buat puff terakhir masih di loop yang sama ya. Ini adalah cluster untuk bunga kita. Nah, untuk puff yang terakhir ini kita lakukan chain 1, baru kemudian kita akan membuat DC persis seperti yang di sini. Caranya kita skip 3 stitch, 1 2 3. Di sini kita akan buat DC. Nah, pola ini kita akan lanjutkan terus ya sampai nanti kita ketemu di ujung sini. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini kita sudah di ujung untuk round ketiga ya, teman-teman. Perhatikan di sini kita akan skip 3 1 2 3 ya. Jadi ini kita hitung, teman-teman lihat, ini adalah stitch 1 2 3 ya. Jadi yang ini itu kita tidak hitung sebagai stitch. Nah, sekarang kita akan gabungkan dengan chain 3 ini. Teman-teman lihat di sini 1 2 3 ya. Lakukan slip stitch di sini seperti ini. Oke. Kita akan masuk untuk round keempat. Teman-teman perhatikan untuk round keempat di sini ya. Posisi di hook seperti ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ketika posisi benang seperti ini, kita akan langsung membuat single crochet di sini seperti ini. Kemudian kita beri stitch marker di sini. Kemudian ya, kita akan lanjutkan membuat single crochet, 2 single crochet ya di chain 3 di cluster bunga ini. Oke, kemudian di antara puff ini kita akan buat chain 1, lanjutkan dengan membuat single crochet, kemudian dari 2 single crochet ini kita akan loncat di sini membuat 1 single crochet ya di antara DC yang kita buat sebelumnya. Kemudian lakukan chain 1, buat DC di sini, single crochet. Kemudian kita buat single crochet kembali di chain 3 yang ini. Jadi setiap chain 3 yang di cluster bunga kita isi dengan 2 single crochet ya. Nah, di sini untuk loncat ke sini kita akan isi dengan 1 chain
baru kemudian kita buat 2 single crochet ya teman-teman, perhatikan. Nah, antara DC ini kita akan isi dengan single crochet, kemudian batasi dengan chain ya. Chain ini nanti akan menjadi base kita untuk membuat klaster bunga berikutnya. Oke. Nah, chain yang ini akan menjadi base untuk kita membuat DC ya di round kelima nanti. Oke, ini kita lanjutkan terus. Oke, teman-teman perhatikan. Jadi nanti di atas DC ini akan menjadi klaster bunga ya. Di atas puff ini untuk puff yang ketiga, di chain yang di sini yang tadi kita buat ini akan menjadi base untuk DC ya. Oke, di sini kita akan lanjutkan. Nah, ini kita sudah sampai ujung baris keempat ya. Di sini kita akan lakukan single crochet, kemudian lakukan chain 1 untuk kita sambung di stitch awal sini ya. Lakukan slip stitch seperti ini, kemudian kita lanjutkan dengan membuat chain 3 untuk masuk ke round kelima. Nah, di sini ya kita akan membuat puff ya. Jadi kita akan membuat puff di atas DC sebelumnya ya, di atas DC ini. Oke. Di sini kita akan membuat puff yang pertama karena chain 3. Jadi di sini kita cukup membuat 2 ya seperti ini. Jadi kita tutup. Lakukan 1 2 3 chain jadi puff pertama, kemudian kita akan isi 2 di sini. Oke. Lakukan chain 1 di sini, biarkan 2 seperti ini terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan membuat single crochet langsung di atas puff bunga yang ini ya, atau di chain 1 yang kita buat tadi. Di sini kita akan membuat DC, kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat klaster bunganya di atas DC sebelumnya atau di chain yang ini ya. Di chain yang kita buat sebelumnya. Di sini kita akan membuat puff sebanyak 3 kali. Untuk klaster bunga sama persis ya teman-teman ya dengan sebelumnya. Jadi cara membuatnya sama. Lakukan chain 3 di sini. Buat puff kembali masih di loop yang ini.
Nah, di sini kita sudah sampai di penghujung untuk round kelima ya. Kita akan membuat puff di dua puff yang awalan tadi. Oke. Di sini kita akan membuat satu puff di sini sebagai tambahan untuk membuat komplit klaster bunganya. Lakukan chain 3. Kemudian di sini kita akan lakukan slip stitch di sini ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita akan melakukan single crochet pertama di sini untuk masuk ke round ke-6. Oke, di sini kita jangan lupa untuk tandai dengan stitch marker. Kita akan lanjutkan persis seperti yang kita lakukan ya di baris ini keempat. Jadi nanti kita akan repeat baris keempat dan kelima, atau round keempat dan round kelima ya. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman, kita akan lakukan single crochet di sebelahnya persis seperti yang kita lakukan tadi di round keempat ya. Lakukan chain 1 di sini, kemudian single crochet, kemudian 2 single crochet untuk chain 3 di antara puff, kemudian lakukan chain 1, chain 2 di sini. Nah, teman-teman perhatikan, ini nanti akan menjadi pijakan untuk membuat klaster bunga berikutnya di atas DC ya. Jadi di sini nanti kita akan buat chainnya di sini ya. Jadi ini, nah ini nanti akan menjadi pijakan untuk DC di chain 1 yang kita buat ini. Nah teman-teman, kita akan lanjutkan terus ya. Kita akan repeat ini baris keempat dan kelimanya sampai nanti kita mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan. Nah, ini adalah di penghujung baris ke-41. Oke, di sini kita akan lakukan puff terakhir, kemudian lakukan chain 3 ya. Kemudian kita akan lakukan slip stitch di sini seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat single crochet keliling. Perhatikan untuk baris ke-42 ini ya, ini adalah untuk single atau stitch pertama kita akan beri stitch marker. Oke, kita beri stitch marker di awalan baris ke-42 ya. Nah, di sini di chain 2 atau chain 3 yang kita buat, kita akan tambahkan satu single crochet. Oke, jadi setiap loop nanti kita akan buat seperti ini, teman-teman perhatikan. Di sini dan di sini kita akan buat masing-masing satu single crochet. Kita tidak buat chain ya, jadi kita langsung membuat single crochet di sebelahnya seperti ini. Kemudian di sini kita langsung buat 2 single crochet untuk setiap chain 3 yang kita buat sebelumnya. Oke, kita tidak buat chain, kita akan melakukan single crochet keliling untuk mengelilingi round ke-42 ini. Oke, di sini kita isi satu. Kemudian di jarak antara puff ini kita akan isi 2 single crochet. Lakukan terus tanpa membuat chain ya atau rantai. Di batas antara DC kita akan isi dengan single crochet saja tanpa increase.
antara puff kita lakukan increase. Oke, ini kita akan lanjutkan sampai kita mengelilingi round ke 42 ini. Nah, di sini ya di ujung untuk round ke-42 kita akan langsung membuat single crochet ya. Ini akan menjadi awalan untuk round berikutnya. Jika kita beri stitch marker, jadi kita tidak membuat slip stitch di sini. Kita akan langsung membuat single crochet keliling. Selanjutnya di sini untuk round 43 kita tidak melakukan increase. Kita akan langsung mengisi dengan single crochet keliling ya. Jadi setiap stitch kita akan isi dengan satu single crochet. Nah, ini ya single crochet keliling akan kita lanjutkan sampai nanti round ke 44. Nah, setelah kita membuat single crochet sampai di round ke 44 ya, kita buka stitch markernya di sini. Kita akan membuat slip stitch di sini ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan mulai membuat untuk handle-nya ya. Teman-teman perhatikan di sini kita akan lipat ya. Untuk bagian atasnya. Nah, di sini untuk bagian pojok kita akan beri stitch marker seperti ini. Oke. Kemudian dari stitch marker yang kita buat yang paling ujung sini sampai ke titik yang ini itu ada 15 stitch ya. Begitu juga dari yang ujung sini sampai ke sini ada 15 stitch. Oke. Dan begitu juga dengan yang bagian bawahnya ya, yang di sini. Teman-teman perhatikan. Kemudian untuk yang di sisi sebelah sini. Oke, jadi sama-sama 15 dari sini ke sini 15, dari sini ke sini 15. Oke, kemudian nanti kita akan mulai naik untuk chain itu di sini ya. Oke, teman-teman. Kita akan mulai ya, kita akan lanjutkan. Oke, kita akan ambil benangnya di sini. Lakukan chain 1. Di stitch yang sama kita akan membuat single crochet. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat single crochet sampai 15 stitch ke depan ya. Oke, nah setelah seperti ini kita akan lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 120 chain ya. Oke, mulai di sini kita akan membuat chain. Nah, setelah kita membuat 120 chain ya, kita akan sambung dengan di sini yang kita beri stitch marker, kita buka terlebih dahulu. Oke, di sini. Di sini ya. Oke, nah teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk pastikan tali ini itu tidak melingkar-lingkar ya. Jadi teman-teman bisa betulkan terlebih dahulu sebelum kita rajut ya. Pastikan chainnya menghadap ke
arah yang benar. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan buat single crochet ya di titik yang sini, buka stitch markernya. Nah, di sini kita akan membuat single crochet. Teman-teman perhatikan. Oke, seperti ini. Nah, sampai sini kita akan lanjutkan kembali untuk membuat handle kedua ya, di sini seperti ini. Berarti kita akan membuat 120 chain lagi atau 120 rantai. Nah, di sini saya sudah membuat 120 chainnya ya. Kita akan buka stitch marker untuk sisi tas sebelah sini. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat single crochet ya. Pastikan untuk posisi benangnya itu sudah benar, menghadap kita supaya tidak melingkar-lingkar ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, ini kita akan lanjutkan. Di sini kita akan masuk ya untuk baris berikutnya. Ini berarti adalah baris 46 ya. Setelah yang ini tadi adalah baris 45. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat single crochet keliling, termasuk kita akan merajut di rantai yang tadi kita buat ya. Step stitchnya kita akan isi dengan satu single crochet. Single crochet keliling ini akan kita lanjutkan sampai nanti kita mendapatkan ketebalan yang kita inginkan. Kita akan isi di setiap chain ini ya. Oke, kita akan buat di sini. Ini kita akan lanjutkan terus ya. Nanti kita akan ketemu sampai kita mendapatkan ketebalan tali yang kita inginkan. Nah, ini untuk bagian handle ya. Setelah kita membuat dua baris seperti ini, kita akan lanjutkan untuk membuat single crochet panjang hook. Kita insert di sini ya, teman-teman. Kemudian ambil benang seperti ini. Kemudian kita akan insert hook di sini seperti ini untuk membuat single crochet.
panjang yang seperti ini. Oke, ini kita akan lanjutkan terus. Perhatikan. Setelah mengambil benang seperti ini, hook kita akan insert di bagian atas ya. Kita akan buat seperti ini. Begitu juga sebelahnya di sini. Nah, teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan ya untuk membuat tas tote bag kita. Nah, di sini teman-teman, saya sudah pasang untuk label saya ya. Jadi stainless signature sudah saya pasang di bagian depannya ya. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan label pun bisa ya. Jadi depan belakang itu bisa digunakan bersamaan ya seperti ini ya. Jadi motifnya cantik, jadi ini bisa kita gunakan bolak-balik seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebih begini hasil untuk tote bag kita. Semoga teman-teman menyukainya ya. Tas ini juga serbaguna, bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan kita. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.